Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga anak ibu dalam keadaan sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya anak ibu, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Nah, kita lanjut materi. Materi kita hari ini tema 5 cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia pada pembelajaran 4 di kelas 3. Nah, Anak Ibu perhatikan teks di sini. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah, Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata saat siang hari, langit berubah kelam. Pulang sekolah, hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Nah, sekarang pernahkah kamu mengalami hal seperti Edo? Nah, Edo sedang demam tinggi. Edo sedang dikompres oleh ibundanya. Nah, perubahan cuaca. Kita membaca bersama ya, Nak. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air jadi tersumbat. Lingkungan pun menjadi banjir, seperti gambar yang anak ibu lihat. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya yaitu dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur dan jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Nah, musim kemarau tersebut sama saat sekarang ini, yaitu dengan panas terik matahari yang sangat tinggi. Jadi anak ibu semuanya jangan lupa olahraga dan jangan lupa minum air putih yang banyak dan makanan-makanan yang bergizi agar hidup anak ibu selalu sehat dan badannya selalu segar. Dan anak ibu terhindar dari segala penyakit. Nah, sekarang kita akan ceritakan pengalaman kita di depan kelas saat tubuhmu tidak bertahan akibat perubahan cuaca. Dan anak ibu lakukan ya sambil bermain peran. Ada yang berperan sebagai orang yang sakit, ia akan menceritakan kondisi yang dialaminya. Ada juga yang berperan sebagai teman, ia akan menasihati untuk menjaga kondisi tubuh. Ada juga yang berperan sebagai guru, ia akan menyemangati dan mendoakan agar cepat pulih. Seperti gambar yang di bawah ini, Edo sedang melakukan menasihati temannya yang sedang berperan sebagai teman yang sedang sakit. Nah, sekarang kita akan membaca. Memiliki sahabat sangat menyenangkan, apalagi jika berasal dari berbagai daerah Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung, Bali. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah. Bantuan ini berupa dana dan pakaian yang layak dipakai. Nah, ini contohnya si Komang lagi menulis surat untuk si Dayu. Nah, sekarang anak perhatikan ya dan amati ya, Nak. Di sini adalah berikut tabel dari beberapa suku bangsa Indonesia. Nama suku dan ada nama daerahnya. Nah, di sini contohnya Gayo, nama suku dari Gayo, Minangkabau, Batak, Simelui, Palembang, Lampung, yaitu dari nama daerahnya yaitu dari Sumatera. Yang kedua, Betawi, Sunda, Jawa, Madura, Tengger itu dari daerah Jawa. Bali dari daerah Bali. Banjar, Berau, Dayak, Mayan, dan Kutai itu daerah dari Kalimantan. Buton, Minahasa, Bugis, dan Toraja itu dari Sulawesi. Ambon dan Aru itu dari Maluku.
Rote Sasa Bima Flores itu dari Nusa Tenggara. Dani Asmat itu dari daerah Papua. Nah, sekarang anak ibu cari ya informasi tentang asal dan kebiasaan suku bangsa dari temanmu. Wawancarai nantinya dua teman yang ada di kelasmu atau susun daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan itu akan kamu gunakan saat berwawancara nantinya. Jadi anak ibu persiapkan sebelum wawancarai temannya, anak ibu persiapkan pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, sekarang cuaca cerah siang ini. Edo dan teman-teman bermain sambil melakukan gerakan berayun dan memutar. Mereka melakukannya pada dahan pohon yang ada di sekolah. Nah, ibu lihat gerakan ini dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, berdiri tegak. Yang kedua, anak ibu rentangkan kedua tangan ke atas. Yang ketiga, genggamlah dahan kayu pohon dengan kuat. 4. Berayunlah ke depan dan ke belakang sebanyak 4 ayunan. 5. Lompatlah sambil melepaskan genggaman. 6. Lakukan gerakan memutar setengah lingkaran. Dan terakhir, anak ibu dapat mendarat dengan sempurna. Nah, kita lakukan gerak bayun dan memutar. Siapa yang paling berani melakukannya ya? Dan anak ibu bisa lihat gambar seperti ini dengan petunjuk yang telah ibu bacakan tadi. Nah, anak ibu bisa lihat gambarnya di sini ya. Nah, untuk itu materi kita sampai di sini dulu. Tugas bahasa Indonesia kita adalah anak ibu bisa menyusun daftar pertanyaan pada tempat yang telah disediakan. Itu ada 9 dan sudah ada 5 contohnya, yang lain anak ibu yang mencari. Nah, yang kedua, tugas PKN kita, anak ibu temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca dan jelaskan makna kata sesuai pemahamanmu. Dah, sampai di sini dulu ya, Nak. Tugas kita, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat ya.